Kasih. Untuk hari ini sahabat kreatif edisi 24 Desember 2021 kita akan bahas soal pencapaian. Ya, pencapaian ini seringkali dikaitkan dengan kesuksesan ya sahabat kreatif, baik dari segi akademis, pekerjaan, terus bisa juga dalam persoalan rumah tangga. Dan pencapaian ini nggak hanya berpusat pada satu hal, kamu tuh bisa buat pencapaian baru setiap harinya sahabat kreatif. Jadi bisa dibilang pencapaian ini menjadi suatu target yang kamu punya gitu. Ketika bisa mendapatkannya pasti akan ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kamu rasakan, yang bisa kita semua rasakan ketika pencapaian tersebut tercapai pastinya ya sahabat kreatif. Sekarang Parisa sudah tersambung bersama Kinahar. Kita akan bahas soal pencapaian selama 1 jam ke depan. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Selamat malam Kak Turi. Iya. Kak Tari. Iya, kan Tari. Iya. Alhamdulillah sehat ya Kak. Iya, abang gimana nih kok kayaknya dari suaranya tidak begitu sehat? Ini suaranya memang agak lebih ngebas nampaknya malam hari. Agak lebih ngebas, kebanyakan ngopi apa gimana nih? Kebanyakan ngopi. Kebanyakan begadang ini Kak. Aduh, kebanyakan begadang ya. Jadi Bang Kinahar, kita akan bahas pencapaian nih selama 1 jam ke depan. Ya, insyaallah. Apa aja yang akan kita bahas mengenai pencapaian nih Bang? Memang ini judulnya agak bukan agak sih, memang sangat umum judul ini gitu kan. Bahwa banyak pencapaian seperti yang Kakak sampaikan di awal tadi gitu. Tapi dalam bahasa yang lain pun ya tiap hari mungkin seharusnya kita punya pencapaian, target pencapaian yang mau dicapai gitu ya. Yang mau dicapai dalam hidup ini dalam segala lini kehidupan. Sama yang kayak Kakak bilang, mau dalam sisi rumah tangga, kayak karir, kayak apa gitu, semuanya harus punya. Nah, kita hari ini mau bercerita tentang untuk apa pentingnya pencapaian itu gitu. Kenapa harus ada pencapaian gitu kan. Kalau nggak ada apa masalahnya gitu. Terus kaitannya memiliki pencapaian dengan kebahagiaan hidup tuh di mananya gitu. Kurang lebih itu poin-poin yang mau kita ceritakan hari ini. Gitu. Tapi memang menariknya karena judul ini saya tuh buatnya kan di awal bulan ya. Judul kita 1 Desember nih buatnya di awal bulan. Secara keseluruhan sebenarnya lupa saya ini sebenarnya. Kenapa tiba-tiba saat ini judulnya tuh pencapaian gitu. Kenapa Tuhan kemarin tuh gerakannya begitu. Jadi nanti kita coba mengalir lah ya mudah-mudahan. Tapi secara umum memang yang mau kita ceritakan tuh yang tadi di awal saya bilang gitu. Insyaallah lah mudah-mudahan gitu Pak. Oke. Ya, ini kita lanjut aja terus ya. Iya, lanjut aja terus. Ini gini nih, saya karena banyak lininya, mau mulai dengan pencapaian tuh yang mana gitu. Memang secara keseluruhan kalau dilihat tuh dia kan yang berbau tentang ya kesuksesan lah, apa ya? Maksudnya apa? Kalau mendengar kata pencapaian tuh baunya pasti bau dunia gitu ya. Gitu ya, duniawi ya. Ya, kita pakai istilah yang umum juga gitu ya. Bau-baunya bau dunia lah gitu. Bisa mendapat ranking, bisa jebol di sini, bisa punya barang ini, bisa punya kendaraan ini gitu. Ini yang lagi panas-panasnya sekarang bisa jebol PNS, Bang Kinahar. Ya, itu pencapaian gitu kan. Nah, yang begitu iya. Ini dibuat ini di akhir tahun sebenarnya, harapannya nanti kita menghadapi tahun 2022 tuh punya pencapaian yang apa ya, yang dapat membuat hidup kita tuh semangat lah di tahun 2022 gitu. Dan seumpama mana tahu nanti kita tuh rupanya ending umur kita di 2022, jadinya udah nggak ada lagi ya penyesalan kita dalam menjalani hidup ini gitu. Nah, yang model-model gitu kurang lebih kenapa kita buat judul ini di akhir-akhir bulan ini. Jadi biar siapapun yang mendengarkan ini di tahun depan atau di awal tahun nanti bisa memulai hidupnya dengan membuat pencapaian-pencapaian yang ya tentu ya sifatnya kalau di Jumat malam ini bukan hanya sekedar duniawi, tapi memang bagaimana pencapaian yang sifatnya duniawi itu juga berguna nanti di kehidupan yang akan datang. Jadi dia tidak stop gitu, karena kan rugi ya kalau umpama pencapaian kita tuh cuman sampai di dunia ini tapi ternyata tidak dapat membantu kita, mengantarkan kita ke tempat yang indah nanti di akhirat. Gitu-gitu sih kayaknya yang mau kita ceritakan malam hari itu. Walaupun ini masih ngambang-ngambang juga gitu ya.
Tapi sebelum mendapat pencapaian pastinya ada perjalanan yang harus dilalui gitu. Iya. Nah nanti, nanti dia tuh teringatnya bahwa pencapaian itu memang bukan goal akhir gitu. Bahwa pencapaian itu memang bagaimana bisa menjalani proses itu gitu kan. Jadi bukan soal kita bisa dapat jebol PNS-nya gitu. Tapi Kayak perjalanan menuju ke situ gitu ya. iya, jadi kan kita mau bahas pencapaian yang enak tuh pencapaian yang harus memang dicapai itu yang mana gitu. Saya nggak tahu lah ya, ini saya mau share apa yang saya pikirkan. Kalau saya rasa perjalanan hidup saya dengan banyak saya ngobrol sama petua-petua gitu kan, sampai di satu titik yang sepertinya bahwa goal daripada pencapaian itu bukan tentang apa yang ada di luar diri gitu, lebih kepada apa yang ada di dalam diri. Kalau yang sifatnya duniawi, menurut saya itu semuanya pencapaian yang ada di luar diri gitu. Jebol PNS, dia punya kendaraan apa gitu. Itu sifatnya semuanya masih di luar diri. Tapi pencapaian ini nanti bagaimana yang dia tuh sifatnya di dalam diri. Maksudnya apakah sudah bisa lebih memaafkan atau tidak gitu kan. Kita lebih tepat waktu atau tidak. Kita tuh lebih disiplin atau tidak. Lebih banyak menyakitin hati orang atau tidak. Jadi pencapaiannya maksudnya mari kita geser ke dalam ini ya, apa namanya nih, ke dalam diri tadi tuh, dalam bentuk-bentuk ya pencapaian-pencapaian karakter-karakter baik gitu. Jadi bukan bukan sekedar yang sifatnya harta benda lah yang ada di luar diri, tapi mari kita bikin pencapaian itu yang sifatnya itu di dalam diri, seperti contoh yang saya sampaikan. Kenapa? Justru lebih ke pukulan-pukulan pada saat perjalanan menuju pencapaian tersebut gitu ya. Apakah kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu? Iya, jadi kita mau ngulang-ngulang apa nih? Dia kan kayak apa namanya, Pak? Rewind gitu ya, rewind perjalanan obrolan kita setiap Jumat malam di 2021 ini. Jadi ya saya sepakat dengan bilang itu, karena dalam mencapai dalam menjalani kehidupan ini yang saya pahami memang semuanya itu bisa luntur gitu. Itu misalnya pencapaiannya mau jadi PNS, itu jadi PNS itu bisa dipecat gitu kan. Jadi pencapaiannya nggak ini apa ya, tidak bertahan lama gitu. Nah, habis itu kalau seandainya pencapaiannya sifatnya tadi yang pengen nikah di tahun 2022 gitu, itu juga pernikahan itu juga bisa selesai gitu. Jadi semua yang ada di dunia ini memang tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal, yang saya pahami gitu. Yang kekal itu yang mana? Yang kekal itu memang bagaimana diri kita inilah, akhlak baik, karakter baik, itu aja kayaknya yang bisa bertahan. Tapi kalau yang lain-lainnya berkemungkinan untuk selesai dalam pengertian ya hancurlah atau apapun itu gitu. Jadi kenapa harus membuat pencapaian yang masih ada, yang masih berkemungkinan untuk hilang gitu ya? Jadi mari kita kita memiliki apa ya, kita buat pencapaian kita tuh yang bisa bertahan lama lah dan yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah lucunya kalau kita lihat ya dari pembahasan-pembahasan kita yang lalu gitu, kalau pencapaian kita itu sifatnya untuk di dalam diri, ya karakter yang baik tadi gitu kan, itu tuh nanti dapat mengantarkan kita pula ke pencapaian-pencapaian yang sifatnya yang dunia tadi gitu. Ini logikanya kayak mana nih gitu. Kalau kita fokus ya kepada kejujuran, bagaimana aku di tahun 2022 ini bisa menjadi orang pribadi yang lebih jujur gitu kan. Bagaimana aku di tahun 2022 ini menjadi pribadi yang datang tuh 10 menit sebelum sebelum kegiatan lah, sebelum sebelum jam undangan gitu, yang lebih tepat waktu dan seterusnya. Nah kalau yang itu bisa dikonsistenkan pencapaian itu gitu, tiba-tiba saya meyakini itu nanti hal-hal dunia yang lain tuh akan ngikut gitu, karena dia tanggung jawab, karena dia disiplin gitu kan. Jadi banyak orang yang percaya sama dia, karena banyak orang yang percaya sama dia, mau nggak mau rezekinya juga jadi banyak gitu. Nah kalau rezekinya jadi banyak ya apapun yang sifatnya dunia juga bisa dimilikinya gitu kan. Tapi kalau goalnya pencapaiannya yang sifatnya dunia kayak kayak harta benda dan segala macam, itu belum tentu dapat membuat
pribadinya menjadi lebih baik gitu. Karena untuk mencapai itu bisa berbagai macam jalan lah gitu ya. Nah, dan karena yang yang sifatnya harta benda tadi itu bisa hilang. Jadi ketika dia hilang ya bisa down-nya luar biasa gitu. Jadi kurang lebih mungkin di awal nih itu dulu Mbak yang mau kita ceritakan. Oke, berarti kita break dulu ya. Ya, 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 ya. Oke, Oke. sahabat kreatif, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi masih di ruang kreativitas motivasi seputar pencapaian selama 1 jam ke depan bersama Kinahar. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh drop your question di WhatsApp 0811 615 924 and we'll be right. 924 Pro 2 FM, suara kreativitas. Tarisa hadir kembali, sahabat kreatif, nemenin kamu di ruang kreativitas motivasi bersama Kinahar malam ini. Halo Bang. Halo, halo. Halo. Ya, 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 ya. Kita lanjut lagi Bang. Ya. Oke. Jadi gini Kak, Kakak pernah nggak ya ngalamin momen di mana menginginkan sesuatu gitu ya, tapi dia terdesak gitu keadaannya gitu. Jadi mau nggak mau nih dia harus dapat gitu kan. Tapi kita juga menyadari di satu sisi kayaknya nggak mungkin hal ini terjadi gitu. Kalau contohnya tuh apa ya, misalnya kalau contoh yang sering saya dengar tuh kan bagi para penyewa rumah yang kontrak gitu. Itu di akhir masa jatuh temponya tapi dia belum punya uang untuk mau melanjutkan bayar rumahnya gitu kan. Tapi udah seminggu lagi nih gitu. Jadi udah takut, aduh kayak mana nih gitu. Atau yang contoh yang lain tuh misalnya hutang dia udah jatuh tempo tapi memang dia belum punya untuk bayar itu gitu. Atau dia mau ikut ujian PNS gitu ya mungkin gitu kan. Tapi memang udah dekat-dekat tanggalnya kayaknya apa nih, aduh kok sakit lah mungkin atau yang gitu-gitu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin hal ini bisa tercapai gitu. Tapi itu mendesak gitu. Memang harus kita mau nggak mau ya gitu. Itu tuh harus dapat gitu. Pernah ngalamin yang momen-momen begitu, Mbak Tari? Sebenarnya harusnya dapat gitu, tapi kita sendiri sadar bahwasannya ini nggak mungkin dapat gitulah ya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau kisah seperti itu kayaknya aku nggak pernah nih Bang. Cuman aku pernah tuh punya satu kisah mengejar suatu pencapaian gitu ya, punya satu target. Ini aku udah sekuat tenaga, kayak segala daya dan upaya udah aku kerahkan ke situ gitu. Iya. Dan aku optimis itu dapat. Jadi nggak ada sedikit pun nggak ada di pikiranku aku nggak akan dapat ini gitu. Terakhirnya dapat? Akhirnya nggak dapat, dan itu betul-betul mental breakdown sekali Bang. Terus aku itu sempat kayak untung nggak loss ya kan, untung nggak sampai offside, aku untung sampai masih yang bisa sadar bahwasannya ya udah manusia itu memang cuma bisa berencana, bukan kita yang nentuin gitu. Tapi sempat aku seminggu nggak keluar kamar Bang, aku sempat seminggu nggak makan gara-gara itu bener-bener satu titik terendah sih menurut aku ya. Nah waktu mau apa ya menuju yang kita capai tadi, yang kalau kakak inginkan tadi tuh gitu. Itu tuh boleh tahu nggak aku ya? Ini maksudnya aku mau nanya dulu sebelum nanti aku sampaikan apa yang ada dalam pikir. Oke, aman. Itu tuh apa yang kakak lakukan gitu? Maksudku ya apa kalau kakak ingat apa yang kakak lakukan saat itu? Jadi itu kan waktu itu aku ngejar studi ke luar negeri ya. Tapi itu beasiswa gitu. Oke. Jadi kan ada beberapa tahap tesnya gitu. Jadi sebelum itu aku emang udah bener-bener riset parah. Terus aku udah ngubungin orang yang udah di sana gitu. Pokoknya udah sharing sana sini. Terus aku belajar juga emang bener-bener yang kayaknya aku dulunya nggak segitunya. Ini tuh kayak memang segala daya dan upaya sampai-sampai yang aku sampai nazar tahu Bang. Sampai melakukan nazar yang dilakukan orang ketika pengen sesuatu gitu. Aku sampai melakukan itu juga. Akhirnya memang nggak dapet dan bener-bener down lah pada saat itu. Ya kok kayaknya segala daya dan upaya yang aku lakukan kok sia-sia gitu. Padahal aku ngelihat ini nggak ada miss-nya, dimanapun aku nggak ngelihat ada miss dari aku gitu. Harusnya aku lulus gitu pada saat itu ya, beberapa tahun yang lalu itu. Tapi ya lambat laun akhirnya aku sadar bahwasannya emang kita cuma bisa berencana doang, nggak bisa menentukan kan. Rencana sebagus apapun nggak akan bisa juga gitu. Waktu prosesnya itu Kak,
Itu Mhm. tuh aku mau naik dari sisi ini ya, kedekatan sama Tuhannya semakin tinggi atau enggak ya gitu. Semakin tinggi. Ya, jadi maksudku kalau yang Islam tuh biasanya yang nggak pernah tahajud tiba-tiba jadi tahajud Iya, gitu kan. benar. Atau tahajudnya biasanya cuma 2 rakaat jadi 4 jadi 6 rakaat gitu. Ya Iya, yang gitu-gitu. yang biasanya nggak puasa Senin Kamis jadi puasa gitu. Iya maksud Emang bener ketika butuh sesuatu aku didatengin gitu ya, kira-kira gitulah. tapi maksudku di momen itu Kakak pernah pernah ngalami yang gitu juga kan? Tingkat Pernah, pernah, kedekatan kita pernah. sama Tuhan itu Iya tuh benar. mau nggak mau tuh kayak mana ya? Kita jadi mau lah gitu untuk melakukan apa ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena ada Ada satu maunya. hal gitu ya, ada satu hal yang ingin kita capai gitu kan. Nah, maksudnya yang mau kita sampaikan juga terkait hal itu yang saya pahami gitu ya. Mhm. Eh, apa namanya? Perlu memang. Jadinya ini harus punya pencapaian dalam jangka pendek, menengah atau dalam tiap hari atau bahkan tiap detik gitu. Dan pencapaian itu memang yang kita rasa kayaknya kita nggak kayak mana ya, antara harap dan cemas gitu ya. Ini dapat nggak ya? Ini bisa nggak ya gitu. Nah Mhm. karena punya perasaan itu terakhirnya gitu ya, apa nih, banyak orang nih dan ternyata sama yang dilakukan oleh banyak orang, dia akan semakin dekat kepada Tuhannya gitu. Jadi tiba-tiba dia rajin ibadah dalam pengertian ya ibadah kepada Tuhan ataupun apa yang tergerak di hati ya yang dia rasa Tuhan suka dan karena hal ini dapat membantu dia untuk mencapai yang dia inginkan tadi itu, maka itu akan dilakukannya. Ya contohnya yang tadi yang dia nggak pernah nih puasa Senin Kamis, tapi karena dia punya satu keinginan terakhir dia ngelakukan itu gitu kan. Mhm. Nah, di sesi pencapaian ini mudah-mudahan yang dengar ini juga pernah lah ngalamin momen itu gitu. Jadi mari buat pencapaian buat pencapaian itu sebanyak mungkin karena kan di pembahasan kita yang lalu-lalu gitu, apapun peran kita dalam dunia ini, apapun aktivitas kita di dalam dunia ini, sebenarnya kan goalnya cuma satu gitu, kita mau mengabdi kepada Tuhan kita gitu kan. Ya dalam bentuk bekerja, dalam bentuk ya kayak kita sekarang ini nyiar ini gitu kan. Ini kan semata-mata hanya untuk mau mengabdi kepada Tuhannya gitu. Walaupun terkesan duniawi, kita mau apa ya terkesan duniawi, tapi memang ya tujuannya juga bukan sekedar dunia nih, tapi memang untuk akhirat. Atau kalau di analogi yang lain gitu, kita terserah nih kalau mau kayak masuk ke tempat ibadah, yang mau masuk ke gereja, yang mau masuk ke masjid gitu. Pintu masuknya banyak gitu, bukan dari satu pintu saja. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari belakang gitu ya. Pintu masuk ke dalam tempat ibadah. Tapi waktu kita masuk ke dalam tempat ibadah itu semuanya sama gitu. Ngapain mereka semua ya beribadah kepada Tuhannya gitu. Jadi peran kita bisa banyak, tapi memang goalnya ya beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu semua kegiatan kita seyogianya bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dalam pengertian yang kita lebih banyak melakukan apa yang Tuhan kita inginkan gitu. Nah Mhm. ternyata mencapai level yang tadi tuh ya, melakukan semua kegiatan apa yang Tuhan inginkan, ini nih salah satu pemicunya ketika kita punya impian gitu. Jadi impian yang kita inginkan tapi kita rasa kayaknya nih aduh gitu ya, mungkin nggak ya, atau yang impian yang ngebet banget lah gitu gitu. Nah ketika kita punya impian yang ngebet banget tadi tapi di satu sisi kita ngerasa kayaknya mungkin dan nggak mungkin gitu. Terakhir kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di tahun 2022 menurutku perlu punya banyak impian-impian yang kayak tadi gitu. Misalnya kalau kita ngangkat contoh kakak yang mau apa ya, pengen pengen kuliah misalnya ke luar negeri atau ya yang gitu-gitu tuh dibanyakkan gitu. Nah, Mhm. karena nanti apa ya, dalam proses menuju ke situ, kita tuh dipaksa kayaknya, dipaksa alam, dipaksa diri untuk menjadi pribadi yang memang lebih baik lagi dalam pengertian yang tadi gitu. Tiba-tiba jadi rajin begini, tiba-tiba jadi begini gitu. Walaupun memang goalnya harapannya untuk bukan sekedar ibadah yang baunya itu yang kalau bahasa Islamnya yang hablum minallah gitu, bukan sekedar yang itu gitu, tapi Mhm. memang yang Tuhan sukai itu kan juga banyak apa ya, banyak hal
menyenangkan orang lain, menjadi rahmat untuk orang lain, menjadi solusi untuk orang lain, itu juga Tuhan senang gitu. Nah, Tapi nih Bang, boleh aku potong sebentar? iya iya. Bukankah nanti jadinya ada nih model-model orang yang ketika dia punya banyak harapan, Keinginan. banyak target, pengen punya ini, pengen Hmm. banyak pencapaian lah gitu kan, Iya iya. terus mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi ketika dia melakukan hal-hal tersebut toh nggak ada pencapaiannya yang ternyata tercapai gitu Bang. Iya. Akhirnya dia malah menyalahkan Tuhannya gitu loh. Iya betul. Ini kan malah makin parah jadinya takutnya. Betul betul. Nah, itu gimana tuh? Iya, itu sepakat tuh. Nanti dia akan mengalami proses yang tadi. Dia mau menyalahkan Tuhan ya, atau dia menyadari seperti yang kakak sadari tadi. Bahwa ternyata tugas kita cuma melakukan secara maksimal, keputusan atau hasil itu di luar daripada kuasa kita gitu. Ya, ya apa ya, dia dan nanti kita akan dihadapkan dengan hal-hal begitu. Tapi yang aku pahami gitu ya, ya memang masih tidak terlalu pasti gitu. Tapi memang rata-rata banyak yang menyadari gitu bahwa seperti yang kakak sampaikan, ya ini memang kuasa Tuhan gitu. Nah, kesadaran akan ini kuasa Tuhan, menurutku itu juga pencapaian yang luar biasa. Bahwa nggak apa namanya, kita tahu bahwa kita harus total dalam melakukan sesuatu, tapi di sisi lain kita juga sangat menyadari yang kita usahakan ini semuanya juga eh, perlu ada andil dari Tuhan tadi gitu. jadi jadi kita nggak yang petentengan kali juga bahwa ini karena usahaku, nggak gitu juga. Nah, nanti di satu sisi kita juga menyadari bahwa oh ya ini berkat bantuan Tuhanku. Tapi untuk mendapatkan kalimat yang barusan disampaikan, dia memang harus dulu ngerasakan ini menurutku sih, memang dia harus ngerasakan yang kayak kakak lakukan tadi itulah, dan aku rasa semua daripada kita pernah ngalamin itu. Kayaknya ini udah bisa nih gitu. Semua SOP kehidupan yang harus Iya benar, belajar, semuanya udah yang kulakukan nih iya gitu. semuanya udah kita lakukan, tapi kok enggak juga. Di Tapi kok momen nggak dapat itu, juga salahnya di mana nih iya di gitu. momen itu awal-awal manusia akan menyalahkan Tuhan. Ya, aku rasa sih begitu gitu. Ini kok kayak gini sih Tuhan gitu. Aku udah buat baik, aku udah belajar maksimal, aku udah begini, tapi kenapa tujuanku kok nggak capai gitu. Nah, ini nanti dia punya apa ya? Dia perlu waktu untuk berdialog dengan Tuhannya. Ya, tadi mungkin kakak yang dalam waktu seminggu tadi tidak ngelakukan apa-apa, dan di momen itu tuh momen-momen krusial tuh. Pilihannya melanjutkan hidup atau bunuh diri gitu kan. Iya, untung nggak Tapi lolos. iya itu. Untung nggak offside awak. Nah, maksudnya dalam apa ya tadi itu, agar kita tidak terjerat ke dalam loss tadi itu ya, memang menjadi sangat penting ini mendekatkan diri kepada agama. Ada satu riset aku yang di Jepang banyak orang bunuh diri gitu kan, karena kegagalannya terhadap yang apa itulah yang dia lakukan, dia gagal, dia langsung harakiri dan seterusnya gitu. Bedanya dengan orang-orang yang punya agama gitu, ketika dia gagal, ketika dia gagal lah, kita pakai istilah itu. Ketika dia gagal dalam melakukan dalam menuju pencapaiannya tadi, baliknya dia ke Tuhannya gitu. Memang salah satu fungsi agama itu tuh tempat di mana ketika kita nggak nggak ada lagi jalan yang lain gitu kan. Ketika kita rasa buntu kehidupan ini, maka tempat kembali yang terbaik itu memang agama gitu. Nah, jadi salah satu pencapaian kurasa di tahun 2022 itu bisa kita pastikan diri kita memang semakin dekat dengan agama itu gitu. Karena ya itulah penolongnya, kurang lebih gitulah. Di saat kita nggak tahu lagi mau melakukan apa, kayaknya cuma itulah satu-satunya yang bisa kita lakukan. Karena kalau nggak ada, wah ya loss tadi itu sangat itu ya, sangat mungkin terjadi gitu. Jadi banyak orang lost karena dia lupa sama Tuhannya, kayaknya gitu. Ya mungkin terlalu larut dalam menyalahkan Tuhan tadi, Bang. Iya, itu nggak bisa memang. Kita tuh ya, ada satu pencapaian yang bisa di-share. Bahwa hidup nih jangan bahagia kali, juga jangan sedih kali. Tapi bukan berarti
bukan berarti nggak boleh sedih dan nggak boleh bahagia gitu ya. Tapi Karena jangan terlalu gitu lah ya. tapi jangan terlalu. Jadi kalau kita ulang lagi bahasan kita yang dulu kayak garis garis Y yang di matematika gitu. Tengah-tengahnya 0, kalau ke atas dia positif 1 2 3 4 5, kalau ke bawah dia negatif minus 1 2 3 4 5 gitu kan. Mhm. Nah, memang bagaimana caranya kita tuh di posisinya 0 aja gitu. Tapi kan tentu ini akan dibantah oleh para psikolog mungkin ya gitu ya. Bahwa kita punya rasa bahagia, kita punya rasa sedih gitu. Gak mungkin juga kita tuh 0-0 aja. Iya betul. Tapi memang posisinya boleh bahagia tapi tidak terlalu lama atau larut dalam kebahagiaan itu. Atau ya boleh juga sih bersedih tapi memang kita sadar untuk tidak lama larut dalam kesedihan itu. Karena kalau dia naik 1 2 3 4 5 bahagianya yang over itu lama-lama juga bisa lupa Tuhan gitu. Dia rasa dia udah dapat segalanya dan seterusnya. Nah, ini juga bahaya. Tapi kalau dia turun ke bawah minus 1 2 3 yang tadi, dia malah menyalah-nyalahkan Tuhan, semakin tidak bersyukur dan semakin gawat lah hidupnya gitu ya. Harus Jadi memang balance ya, harus di tengah ya. iya posisinya tuh di tengah. Jadi dia kadang-kadang 0 1 2 3 atau 0 minus 1 2 0. Ya gitu-gitu perjalanan. Jadi kayak apa namanya? Gelombang longitudinal gitu ya. Naik Langit final, oke. turun gitu-gitu kan. Tapi kita maksudnya menyadari bahwa segala sesuatu apapun pencapaian kita nanti di tahun 2022 gitu. Goalnya itu cuman mau membuat hati ini di posisi 0, terus memang semakin dekat kepada Tuhan kita gitu. Dan pencapaian yang paling tinggi gitu Mbak, bukan dapat ininya. Kalau mohon izin saya pakai contoh Mbak gitu ya. Bukan soal dapat beasiswanya menurut saya, tapi bisa menaklukkan diri dengan atau dalam bahasa lain menerima dengan ketentuan Tuhan tadi gitu ya. Jadi bisa nih diri ini dikontrol untuk ridho dengan apa yang keputusan yang sudah Tuhan buat tadi, menurutku itu yang luar biasa gitu. Karena Tapi pencapaian, jujur itu berat kali sih Bang. Wih, weh Kak, kalau iya. diingat-ingat balik Bang, waduh ngeri kali lah. Karena memang apa ya, kurasa tuh nanti kan tapi yang didapat tuh tinggi tuh rasa rasa pasrah kepada Tuhan yang kakak dapat tuh saat itu aku rasa itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum kejadian itu gitu kan. Iya Dan pasti dan kalau itu yang mahal gitu. Dan rasa kepasrahan ini, jadi kalau dalam bahasa karena besok mau Natal gitu ya, yang saya tahu tuh dalam bahasa Kristianinya tuh yang melibatkan Roh Kudus di dalam setiap perjalanan kita gitu. Jadi kita tuh meyakini bahwa kita tak punya daya upaya, jadinya melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Ini kalimat ini bisa didapatkan secara rasa, memang harus melalui yang kayak model-model yang kayak kakak Alabi tadi gitu. Baru kita menyadari gitu, oh iya nggak bisa nih tanpa Tuhan gitu kan. balik lagi lah haula wala quwata illa billah ya kan. Iya, nanti gue begitu walaupun dalam perjalanan nanti dia lupa gitu kan. Tapi pas lupa dia tersadar lagi. Dan menurutku it's okay, itulah manusia gitu. Nah, ya nanti dia lupa dia balik lagi. Cuman bedanya lupanya dulu mungkin lama. Kalau sekarang karena sudah dengan proses itu, ya nggak lama-lama lagi. Kalau nanti down, baliknya cepat gitu kan. Ya terakhir kita menyadari ya kalimat yang tadi itu tiada upaya kita selain dengan pertolongan Tuhan gitu. Jadi memang mengharapkan pertolongan Tuhan, menyadari bahwa Tuhanlah yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan semua persoalan ini, terus menyadari bahwa semua yang terjadi di dunia ini nggak ada yang mulus-mulus kayak di dalam kepala gitu. Sudah sedetail apapun strategi yang kita buat, itu memang akan berkemungkinan lah untuk tetap baling gitu kan. Tapi ketika baling tuh kita tahu lah memang it's okay, ini memang maunya Tuhan, gak ada masalah dan ini semua akan baik-baik saja gitu. Nah, pemahaman kalimat itu tuh nanti yang menjadi sangat luar biasa lah. Jadi soal pencapaian, bagaimana tentang menaklukkan diri untuk mampu tidak sedih ketika yang kita inginkan tercapai dan tidak bahagia banget sampai lupa diri ketika yang kita inginkan tercapai. Oke, Bang Kinahar ini ada yang nanya dari
Sophia di Polonia. Selamat malam Bang, katanya. Malam, Sophia. Mau tanya gimana cara agar pencapaian kalau di sekeliling kita itu orangnya nggak mendukung, apalagi kalau di suatu pekerjaan itu temannya pada toksik. Apalagi kalau ada teman kerja, kalau pintar-pintar sendiri, kalau kitanya tanya tentang suatu hal yang nggak kita pahami, dia bilang pikir aja sendiri. Tapi kalau depan bos, saya bilang teman saya itu tadi bilang kan udah diajari. Nah, kalau gitu gimana menyikapinya? Oh berarti dia muka dua ya. Depan bos dia bilang kan udah diajari, tapi kalau nggak di depan bos pikir aja sendiri katanya. Rasain kok katanya kan. Toxic teman kantornya ini Bang. Gimana nih Bang cara menghadapinya, menyikapinya? Itu tuh, kita bisa stres tuh di dalam kondisi yang begitu. Kalau kita mengharapkan yang toksik-toksik tuh menjadi tidak toksik seperti yang ada di kepala kita gitu. Dan hebatnya gitu kan, membuat mereka tuh seperti yang di dalam kepala kita, itu tuh adalah hal yang sangat tidak mungkin gitu. Yang paling mungkin yang bisa dilakukan, bagaimana toksik tadi itu bisa difilter menjadi penyemangat sama diri gitu. Kan betapa enaknya gitu ya, kita tuh berada di dalam lingkungan yang nggak mendukung kita gitu, daripada yang mendukung gitu. Wah, kok kayak gitu cara berpikirnya. Iya, kalau dia nggak mendukung jadinya kita akan lebih waspada. Kurasa sih begitu gitu. Karena nanti ini apalagi nih yang bisa jadi celah untuk untuk membahayakan diri. Tapi kalau kita rasa semua kawan kita ini mendukung kita gitu, sifat kehati-hatiannya bisa jadi berkurang. Karena kita tahu nanti kita akan dibela atau akan dibantu oleh kawan-kawan kita gitu. Jadi menyerahkan, kita menyerahkan itu kepada lingkungan gitu. Oke, nggak ada masalah kok, nanti kawanku bantu gitu kan. Tapi kalau yang kita menyadari bahwa sekeliling kita ini toksik gitu, nggak ada yang mau bantu kita, aku rasa kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih teliti dan lebih sungguh-sungguh gitu ya dalam menjalaninya. Yang kayak tadi tuh, kalau nggak ngerti, kita juga nggak akan berpasrah kepada kawan kita. Karena kita tahu kalau kita berpasrah kepada kawan kita, mereka nggak ada yang mau bantu gitu loh. Jadi yang kita lakukan, kita akan lebih memaksimalkan diri gitu. Jadi bersyukurnya berada dalam lingkungan yang toksik, kita tuh dipaksa. Jadi serba bisa nggak sih? Iya, kita tuh jadi dipaksa untuk lebih memaksimalkan lah potensi yang ada di dalam diri nih. Mungkin kayak tadi yang belajarnya itu 2 jam, karena kita menyadari bahwa kawan-kawan kita nggak ada yang mau ngajarin kita, ya jadinya kita akan belajar lebih dari 2 jam dan kita akan mencari informasi untuk mengetahui itu juga dari mana-mana jadinya gitu kan. Okay. Nah, kayaknya kita jadi lebih termotivasi untuk jangan sampai kita nanya sama orang ya. Kita harus serba tahu, kita harus serba bisa sampai orang yang nanya sama kita gitu. Iya, jadi dia punya semangat itu gitu kan. Termotivasi gitu ya. Dan hebatnya lagi yang lain tuh ketika di posisi dia akan berpikir siapa lagi kawannya yang bisa bantu dia gitu. Di luar daripada lingkungan kantornya gitu kan. Okay. Ya, kan nanti tuh maksudnya logika sederhana akan begitu gitu kan. Jadinya si kawan kita yang nggak pernah kita hubungin itu tuh jadi bersilaturahim lagi gitu. Jadi kawan kita jadi makin luas, bukan sekedar yang ada di kantor. Tapi kalau semua sudah selesai di kantor, kurasa kita nggak akan terpikir sama siapa ya kawan SMA aku dulu yang bisa kayak gini, itu nggak akan terpikir tuh. Karena udah selesai ini dalam lingkungan yang di sini aja gitu. Nah, kalau memang modelnya yang kayak Kak Sophie tadi, aku rasa Kak Sophie akan berpikir lebih keras pada ya kawanku yang bisa bantuku ini gitu. Nah, itu efek baik. Efeknya ya tentu silaturahim jadi lebih luas. Nah, kalau silaturahim jadi lebih banyak, ya udah pasti panjang umur, murah rezeki. Nah, jadi kejadian-kejadian itu nggak ada jadinya. Memang satu kejadian di dunia ini yang memang sengaja dibuat Tuhan untuk menyiksa kita tuh nggak ada gitu. Jadi semua kejadian itu memang dibuat Tuhan untuk membuat kita tuh jadi lebih apa ya, kalau mau pakai istilah rezeki itu lebih layak dikasih titipan rezeki yang lebih banyak. Mentalitasnya tentu ya gitu. Jadi semua kejadian apapun gitu, termasuk yang Kak Sophie. Setiap hal adalah pembelajaran gitu ya. Setiap makhluk itu adalah guru gitu kan. Dan setiap adalah jam belajar. Bang Ginar, kita break dulu ya, sebentar nanti kita kembali lagi. Oke. Boleh? Oke, sahabat kreatif, kita break dulu sejenak ya, kita back to the song dan kita akan kembali lagi masih di ruang kreativitas motivasi perihal pencapaian bersama Kinahar. Don't go anywhere, stay tune on Pro 2 FM, pusatnya kreativitas anak muda. 924 Pro 2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kembali lagi bersama Tarisa dan juga Kinahar di ruang kreativitas motivasi ini di penghujung. Halo Bang Kinahar. Iya.
Halo Bang, ini berhubung waktu kita singkat ya kan, Betul, kita betul, mau betul. masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum ke kesimpulan, Hmm. ngomong-ngomongin soal pencapaian, aku mau nanya sama Abang nih. Iya. Kira-kira apa pencapaian terbesar dari Bang Kinar atau mungkin pencapaian yang bisa Abang banggakan yang bisa diceritain? Dia karena Kok ketawa sih ditanya? iya maksudnya agak aneh ya, saya mau ikuti apa yang menjadi pencapaian guru saya gitu ya, walaupun ini di Oke. akhir. Apa itu, bagaimana nanti dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan, dengan PD-nya gitu, mempertanggungjawabkan semua yang kulakukan di dunia ini gitu. Jadi pencapaianku kurasa paling besar tuh nanti di situ. Oleh sebab itu kan, karena pencapaiannya itu mungkin sharing lah, siapapun yang dengar kalau mau sama-sama dengan pencapaian itu silahkan. Oleh sebab itu jadinya dalam kegiatannya memastikan setiap kegiatanku ini memang nanti nih kalau seumpama aku hadapkan di hadapan Tuhan, aku tuh berani tanggung jawabinya. Ada terus pemikiran itu di setiap mau melakukan aktivitas apapun gitu. Gitu, Mbak. Oke. Lebih ke pencapaian ini ya, bukan duniawi pokoknya ya. Enggak, tapi memang akhirnya dia sifatnya duniawi gitu. Tapi cara menyentuh duniawinya tuh kita nyerempet dulu gitu ke bawah ya. Iya, jadi kan mau yang mana duluan, dan saya dulu dan saat ini saya memilih untuk landasannya akhirat dulu, tapi prakteknya saya rasa saya lebih rakus gitu. Maksudnya kalau dulu tuh kalau kerja sih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau sekarang nih kayaknya lebih geliat, saya rasa sih begitu gitu. Karena saya nggak mau nanti ketika di hadapan Tuhan, Tuhan ngomongnya kenapa kok cuman segini gitu kan. Ya udah segini aja cukup. Aku nggak mau ngomong gitu Mbak. Jadinya kalau ada apapun ya, kalau ini bisa dikerjain lu kerjakan, nanti kalau datang kerjaan yang ini gue kerjakan gitu. Kalau dulu kan milih-milih gitu. Yang ini aja, ini nggak usah. Tapi karena cara berpikir tadi, berdiri tegak, bagaimana caranya bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang kulakukan di dunia. Jadinya aku nggak mau tuh nanti kalau seandainya Tuhan nanya kenapa kok dulu nggak nolak yang ini, aku nggak mau tuh kejadian itu gitu. Jadi apapun yang datang, kuusahakan, kumaksimalkan, kulakukan gitu. Jadinya kalau dibilang dia sifatnya itu akhirat, ya sepakat. Tapi ternyata efeknya ke dunia itu juga jauh lebih 2 kali lipat. Nah, maksudnya berlipat-lipat lah gitu. Kalau dulu tuh misalnya diundang jam 9 gitu kan, kayaknya kita, udahlah 9 lewat nggak apa-apa gitu. Tapi dengan cara berpikir yang tadi tuh, nanti kalau seandainya aku ditanya Tuhan kenapa datangnya terlambat, nah ini gawat juga gitu kan. Oke, Jadi iya. jadinya ya udahlah kalau bisa lebih cepat gitu datangnya gitu. Nah terakhir jadi ya agak lebih tepat waktu lah gitu. Malah terakhir impactnya ke duniawi gitu ya. Iya, jadi memang setuju. Maksudnya aku juga nggak ngerti apakah yang kulakukan ini sudah seiring dengan kalimat bahwa ketika kau kejar akhiratmu, maka dunia akhirat akan kau dapatkan gitu. Tapi kurasa bentuk implementasinya secara logika keduniawian kayak yang tadi. Jadi memang yang kita lakukan kan nanti mau kita persembahkan nih ke kehadirat Tuhan di akhirat kelak. Jadi jangan mau gitu ngerjakan di dunia ini separuh-separuh, terus nggak total gitu. Dan dalam menuju capaian-capaian yang udah kita buat, itu kita setengah-setengah gitu. Jangan mau gitu, karena sadarlah bahwa semua yang kita lakukan ini nanti ini akan kita pertanggungjawabkan. Jadi kita mau kayak mau mempersembahkan baki makanan gitu di hadapan Tuhan, kurang lebih gitu ya. Jadi makanannya ini kita usahakan sespesial mungkin gitu. Jangan yang tanggung-tanggung gitu. Masaknya setengah matang gitu kan. Atau jangan mau yang begitu gitu. Nggak boleh mau yang begitu. Jadi total gitu. Pokoknya kita usahakan seperfect mungkin. Walaupun dalam perjalanannya itu kayak yang kakak bilang tadi. Harus libatkan Tuhan karena memang nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Saya rasa gitu, Mbak. Oke, Bang Kinahar ada closing statement lagi dari Abang? Jadi dalam terkait dengan pencapaian, susun pencapaian kita ini kalau bisa sebanyak-banyaknya, dan sadar bahwa pencapaian kita ini nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak melibatkan Tuhan. Nah, ciri-ciri agar Tuhan ini mau menolong kita itu juga bukan dengan berleha-leha gitu, tapi maksimalkan semuanya. Apa yang terlintas lakukan, apa yang tergerak, maksudnya apa yang datang di dalam pikiran kita udah eksekusi gitu. Jadi mengeksekusi apa yang datang ini nih jauh lebih berat gitu daripada hanya sekedar membuat impian. Dan nanti kesadaran akan hal itu kurasa yang membuat kita tuh jadi lebih fight gitu Mbak di dalam hidup ini gitu. Dan terakhir seperti yang Mbak tanyakan, dan kayaknya bolehlah itu kita sharingkan,
Goal kita nanti itu memang goal ujungnya ya, visinya. Bagaimana bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Oleh sebab itu, totalitas dalam semua yang kita lakukan. Lebih maksimal dalam semua yang kita lakukan. Kurasa lagi-lagi yang mau diulangi. Kehidupan kita sekarang ini hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang optimis, oleh orang-orang yang bahagia gitu. Nah, optimis dan bahagia ini nih menurutku adalah cikal bakal untuk membuat semua kegiatan kita menjadi PD kita untuk kita persembahkan nanti ke kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Dan terakhir, selamat Natal untuk yang merayakannya besok ya. Wah, ini hari kemenangan mungkin bagi banyak orang. Begitu Mbak Dari. Oke, terima kasih Bang Kinahar untuk 1 jam kebersamaan kita malam ini ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, sehat-sehat terus Bang. Sampai jumpa di Sehat, lain Kak. kesempatan. Oke. Sampai jumpa lagi. Makasih ya Kak Tari. Sama-sama Bang Kinahar, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat